Di kesempatan kali ini aku akan membahas simulasi dari 3 peserta tes CPNS Kemenkumham Formasi Penjaga Tahanan. Yang mana salah satunya unggul di bidang nilai SKD, kemudian yang kedua unggul di kesamaptaan, yang ketiga unggul di WPFK. Manakah yang akan lulus jadi CPNS? Kalian simak sampai akhir video ini. Di kesempatan kali ini aku akan membahas simulasi dari 3 peserta tes CPNS, yang mana nilai di video ini itu adalah nilai asli yang didapatkan oleh peserta CPNS Kemenkumham Jatim tahun 2019-2020 kemarin. Jadi nggak ada yang ngarang nilai di sini ya. Sudah aku carikan mana nih yang unggul di SKD, kemudian yang unggul di Samapta, kemudian yang unggul di WPFK. Makanya ketemu 3 ini ya. Anggap aja ini formasinya 1. Jadi kan yang lulus dari SKD ke SKB kan harus 3 kali formasi. Jadi 1 formasinya, tapi yang lulus ke SKB 3 peserta. Dan di sini aku samarkan namanya menjadi Absor, Bima, dan Safi'i untuk biar kita lebih fokus saja ke nilainya karena untuk percontohannya. Dan di sini untuk mempersingkat durasi, aku tidak akan menjabarkan tabel nilai kesamaptaannya ya. Jadi aku hanya menyebutkan misalnya lari dapat 2000 nilainya berapa, pull up dapat sekian nilainya berapa, kayak gitu. Untuk perhitungan atau penghitungan nilai kesamaptaan sendiri, untuk rinciannya kalian bisa cek videonya di atas ini bisa, atau di deskripsi video ini. Kalian klik aja linknya terus kalian tonton. Makanya aku membuat nilai penghitungan samapta dulu untuk memudahkan kalian untuk belajar nantinya. Di tahap ini kita akan fokus simulasinya aja, siapakah yang akan lulus. Begitu ya teman-teman. Baik, kita akan langsung masuk ke simulasinya. Jadi ini untuk pembelajaran aja, aku samarkan nama mereka diganti dengan nama dari 3 peserta. Baik, kita akan langsung masuk aja. Yang pertama Absor dapat skor SKD 417. Kemudian Bima dapat skor 384 dan Safi'i dapat skor 365. Kita harus buat skala 100 dulu. Gimana caranya? Jadi skor SKD 417 itu dibagi 5 dulu, keluarlah angka 83,4, kemudian dikalikan pembobotannya itu kemarin 40% untuk SKD. Jadi 83,4 dikali 0,40, keluarlah angka 33,36 di hasil akhirnya. Kemudian untuk skor SKD Bima 384 dibagi dulu 5, keluarlah angka 76,8 dikali 0,40, keluarlah nilai pembobotan akhirnya untuk SKD yaitu 30,72. Dan Safi'i dapat skor 365 dibagi 5 dulu untuk skala 100-nya, keluarlah angka 73 dikalikan 0,40, keluarlah angka 29,2. Itulah pembobotan akhir dari 40%-nya. Di sini kita lihat ya bahwa ranking 1 dipegang oleh Absor dengan nilai bobot akhir yang 40% SKD itu 33,36, dan Bima 30,72 dan Safi'i 29,2. Jadi selisih dari Absor ke Bima itu hampir 3, sekitaran 3 poin. Kemudian ke Safi'i selisih sekitaran 4 poin. Apakah di tahap Samapta mereka bisa membalikkan keadaan? Mari kita lihat, langsung aja ke Absor dulu ya. Dia lari dapat 2410 meter, nilai Samaptaannya adalah 51,5, pull up dapat 13 nilainya 76, sit up dapat 46 nilainya 100, push up dapat 54 nilainya 100, satelan 19,66 detik nilainya 40. Ketika dijumlahkan antara nilai pull up, sit up, push up, satelan dibagi 4, keluarlah nilai Samapta B yaitu 79. Nilai Samapta A 51,5 ditambahkan 79 dibagi 2, nilai akhir kesamaptaan dari Absor adalah 65,25. Ketika dikalikan dengan pembobotan akhirnya yaitu 0,36, ini versi simpelnya ya. Makanya kalian nonton aja video perhitungan nilai kesamaptaan yang sudah aku upload sebelumnya, yaitu kalian cek di deskripsi video. Jadi nilai akhir dari kesamaptaan Absor ini kan 65,25 dikalikan 0,36, keluarlah angka 23,49. Kemudian untuk si Bima yang tadi ranking 2 di SKD itu, si Bima lari dapat 2510 meter, nilai samaptaannya adalah 55,5. Pull up dapat 17 nilai 100, sit up dapat 60 nilai 100, push up dapat 53 nilai 100, satelan dapat 18,78 detik nilai 56. Ketika dijumlahkan antara nilai pull up, sit up, push up, satelan dibagi 4, keluarlah nilai Samapta B yaitu 89.
Nilai samapta A Bima 55,5 ditambah nilai samapta B-nya 89 dibagi 2, nilai akhirnya adalah 72,25. Kemudian dikalikan 0,36 untuk pembobotan akhir ke samaptanya, keluarlah angka 26,01. Kelihatan banget bahwa selisih antara Absor dan Bima yaitu 3 poin di sini. Terus untuk Syafi'i berapa? Dia dapat lari 2850 meter, nilai samapta A-nya adalah 71,5. Pull up dapat 25 nilai 100, sit up dapat 74 nilai 100, push up dapat 66 nilai 100, Sutherland dapat 17,16 detik nilai 88. Ketika dijumlahkan antara nilai pull up, sit up, push up dan Sutherland dibagi 4, keluarlah nilai samapta B-nya adalah 97. Ditambahkan nilai samapta A dari Syafi'i 71,5 ditambah nilai samapta B 97 dibagi 2, keluarlah nilai akhir Syafi'i yaitu 84,25. Dikalikan 0,36 ya, atau 36%. 0,36 keluarlah angka 30,33 dari pembobotan akhir ke samaptaannya Syafi'i. Di sini kita lihat bahwa Syafi'i menempati ranking 1, kemudian si Bima dan Absor. Jadi kelihatannya bahwa kalau awalnya Absor, kemudian Bima dan Syafi'i, sekarang kebalik. Syafi'i, Bima dan Absor. Bima masih konsisten di ranking 2 terus. Nah, selisih untuk kesamaptaan sendiri di pembobotan akhirnya, Syafi'i dapat 30, Bima 26 dan Absor 23. Berarti selisih antara Bima dan Syafi'i itu sekitar 4 poin dan Absor ke Syafi'i itu sekitar 7 poin. Kelihatan banget kan selisihnya jauh. Nah, barulah kita di sini bikin quick count antara nilai SKD ditambahkan nilai SKB kesamaptaan. Walaupun WPFK-nya belum. Kita lihat siapa nih peluangnya yang akan lulus. Yaitu kita mulai dari Absor dulu. Bobot akhir SKD-nya kan 33,36, kemudian ditambahkan dengan nilai bobot samaptanya 23,49, dijumlahkan keluarlah hasil 56,85. Kemudian untuk Bima, dia bobot SKD-nya itu nilai akhirnya 30,72 dan nilai akhir dari kesamaptaannya itu 26,01 di pembobotannya, dijumlahkan keluarlah angka 56,73. Jadi di sini Absor masih unggul ya. Kemudian untuk Syafi'i sendiri, dia yang mana dia jadi underdog di SKD-nya, dia dapat pembobotan akhir SKD 29,2 ditambahkan pembobotan akhir kesamaptaannya dapat 30,33. Ketika dijumlahkan dia dapat nilai akhir sementara ini 59,53. Jadi kelihatannya bahwa Syafi'i unggul sekitar 3 poin antara Bima dan Absor. Sedangkan Bima dan Absor ini masih saling pepet-pepetan. Dan di tahap akhir ini di WPFK kita tahu sendiri bahwa inilah nasib akhir dari Bima ditentukan, bahwa dia unggul di bidang WPFK. Apakah dia bisa menyalip Syafi'i dan lulus menjadi CPNS, ataukah mungkin Absor nanti akan lulus? Kita cek. Baik, si Bima, kita mulai dulu dari yang paling kecil skor WPFK-nya. Syafi'i dia dapat skor 84,875. Untuk pembobotan akhir harus dikalikan 0,24. Itu versi simpelnya ya. Keluarlah angka 20,37. Dan si Absor, skor WPFK-nya wawancara pengamatan fisik dan keterampilannya yaitu 86. Dikalikan 0,24% untuk bobot WPFK-nya. Keluarlah angka 20,64. Kemudian si Bima, dia dapat skor 94,25. Wah, jauh kan? Ketika dikalikan 0,24, keluarlah angka 22,62. Jadi selisih akhirnya ketika pembobotan akhir WPFK itu hanya 2 poin ternyata. Apakah ini bisa menyalip? Kita cek ya. Untuk teman-teman, ini versi simpel pembobotan akhir ya. Di nilai akhir itu kalau seleksi CPNS Kemenkumham Formasi Penjaga Tahanan atau Pemeriksa Keimigrasian itu kan SKD 40%, SKB-nya itu 60% dengan rincian SKB samapta 60%, SKB WPFK 40%. Tapi kalau dipersimpel caranya adalah kalau di nilai akhir di total ya, SKD 40%, SKB samapta 36%, SKB WPFK 24%. Ketika dijumlahkan jadinya 100%. Kayak gitu ya. Maka kita lihat penjumlahan akhirnya untuk Absor.
Nilai SKD 40%-nya 33,36. Nilai Samapta 36%-nya 23,49. Nilai WPFK 24%-nya 20,64. Ketiga-tiganya dijumlahkan, keluarlah hasil akhirnya 77,49. Untuk si Bima, nilai SKD 40%-nya 30,72, nilai Samapta 36%-nya 26,01, dan nilai WPFK 24%-nya nilainya 22,62. Ketika ketiga-tiganya dijumlahkan, keluarlah angka 79,35. Di sini berarti Absar udah gugur karena Bima sudah unggul daripada dia. Kita lihat nih Syafi'i, apakah bisa apakah Bima atau Syafi'i ini yang lulus nih? Kita lihat ya. Syafi'i nilai SKD-nya 29,2. Kemudian nilai Samaptanya 30,33, nilai WPFK-nya 20,37. Ketiga-tiganya ditambahkan, keluarlah hasil nilai akhir yaitu 79,9. Di sini kelihatan. Akhirnya yang lulus adalah Syafi'i di ranking pertama. Jika formasinya adalah 1. Jika formasinya 1, otomatis kan yang dari SKD ke SKB kan otomatis 3 kali formasi. 1 kali 3 otomatis 3 orang. Dan yang diambil cuma 1, otomatis Syafi'i lah yang lulus. Walaupun di SKD dia paling buncit ranking akhir, di SKB dia Samapta ada ranking 1, dan di WPFK dia ranking buncit lagi. Baik, sekian simulasi dari 3 peserta tes CPNS Kemenkumham ini. Inti dari video ini adalah agar kalian tidak usah minder ketika kalian lemah di WPFK. Dalam artian kalian gak pinter bahasa Inggris, gak bisa komputer yang mahir banget, terus gak punya pengalaman kerja, gak bisa bela diri mungkin, kayak gitu. Jadi gak usah minder bahwa WPFK hanya menyumbangkan 24%, dan Samapta itu menyumbangkan 36%, sedangkan SKD itu menyumbangkan 40%. Di sini terlihat ya untuk simulasinya bahwa Syafi'i dari yang ranking akhir di SKD, kemudian Samaptanya ranking 1, kemudian WPFK ranking akhir, dia masih bisa lolos kok. Karena memang Samapta itu bisa menyumbangkan selisih yang jauh antara nilai peserta. Kayak gitu ya. Jadi kalian maksimalkan di Samapta. Tapi jangan lupakan syarat mutlak bahwa kalian harus lulus SKD. SKD itu paling penting mutlak. Kalian harus bisa lulus 3 kali formasi dari SKD ranking. Misalnya formasinya 50 nih. Kalian harus masuk ke 150. Makanya tetapkanlah skor dari sekarang. Kalian forsit belajarnya, misalnya dapat skor 375. Targetku adalah 380 kayak gitu. Biar kalian bisa lolos ke SKD. Kemudian agar nggak kecolongan di kesamaptaan, sewaktu hari-hari ini kalian belajar SKD, mulailah latihan fisik ringan-ringan nggak apa-apa, atau di forsir, jangan terlalu forsir lah. Yang penting SKD-nya tetap poin utama di sini untuk latihan kalian. Tapi tetap setiap hari harus rutin latihan Samapta biar fisiknya kuat. Misalnya paginya lari, sorenya lari juga, atau paginya doang, sorenya push up dan lain sebagainya. Sekian ya teman-teman, semoga ini membantu kalian, semoga ini bisa membuka wawasan kalian juga. Jangan lupa di like video ini, di subscribe, dan diaktifkan notifikasinya, karena itu akan memotivasi aku untuk membuat konten-konten yang lain di selanjutnya. Jangan lupa kalian komentar, aku harus bikin video apa nih selanjutnya. Aku butuh ide segar dari kalian.